Selamat datang. Kita baru saja dapat kiriman artikel yang menarik sekali dari katadata.co.id. Judulnya provokatif. Untung rugi proyek listrik dari sampah. Iya, ini topik yang relevan banget ya. Apalagi kan kita semua tahu, Indonesia ini bisa dibilang sudah masuk fase darurat sampah. Betul. Di artikel ini disebut angkanya hampir 37 juta ton per tahun. Dan yang bikin lebih khawatir lagi, lebih dari 2/3-nya itu sama sekali nggak terkelola. Dan sampah itu kan nggak hilang begitu saja ya. Pasti berakhirnya di sungai, laut, atau jadi gunung baru di TPA. Nah, makanya pas pemerintah datang dengan solusi yang kedengarannya canggih, proyek pengolahan sampah jadi energi listrik atau PSL, banyak yang berharap. Idenya sih sempurna ya di atas kertas. Ubah masalah jadi solusi, sampah jadi listrik. Kayak sihir ya, tapi nah ini dia seperti yang diungkap artikel ini, di balik janji canggih itu ternyata banyak lapisan masalah yang cukup rumit. Mulai dari skema finansialnya, dampak lingkungannya, sampai pertanyaan mendasar, ini teknologi yang pas nggak sih buat kita? Betul, jadi misi kita hari ini adalah membongkar semua lapisan itu berdasarkan sumber yang ada supaya kita semua dapat gambaran utuhnya. Mari kita mulai dari ambisi proyeknya dulu. Boleh. Oke, jadi artikel ini dibuka dengan berita yang cukup besar. Ada 24 perusahaan asing yang baru saja lolos seleksi buat menggarap PSL tahap pertama. Ya, yang bikin saya langsung tertarik itu semuanya dari dua negara, China dan Jepang. Kenapa ya kok cuma mereka? Nah, menurut artikel itu, ini bukan kebetulan. Jadi keputusannya itu berdasarkan pertimbangan kalau perusahaan dari China dan Jepang ini dianggap punya rekam jejak dan teknologi insinerator yang paling matang di dunia. Oh, oke. Jadi ini sinyal kalau pemerintah mau proyeknya pakai teknologi terbaik dan harus jalan cepat. Tepat. Kata cepat itu sepertinya jadi kunci di sini. Iya kan? Di artikel disebut ada Perpres baru, Perpres 109 tahun 2025, yang tujuannya memang buat mempercepat semua perizinan. Kenapa sih harus ada percepatan segala? Emang segenting apa situasinya? Sangat genting. Istilah yang dipakai pemerintah sendiri kan darurat sampah. Dan data dari SIPSN tahun 2024 itu mendukung banget istilah itu. Datanya bilang apa emang? Bayangin deh, dari total 36,8 juta ton sampah nasional kita, sekitar 25 juta tonnya itu nggak terkelola. Itu kan hampir 68%. Wow. Ini bukan lagi soal bau atau pemandangan jelek loh. Artikelnya bahkan menyinggung temuan soal mikroplastik dari sampah ini sudah mencemari atmosfer yang kita hirup. Ini udah krisis kesehatan publik. Oke. Jadi PSL ini diposisikan sebagai, katakanlah, kesatria penyelamat ya. Solusi buat dua masalah sekaligus. Sampah beres, energi dapat. Skalanya juga ambisius banget. 33 unit di seluruh negeri. Dengan total investasi yang diproyeksikan sampai 91 triliun rupiah. Ini salah satu proyek infrastruktur lingkungan terbesar kita. Kalau berhasil, 33 unit ini bisa kelola berapa banyak sampah? Secara kolektif bisa mengelola tambahan 12 juta ton sampah per tahun. Itu sekitar sepertiga dari total sampah tahunan kita. Dan listriknya? Setiap unitnya diperkirakan bisa menghasilkan listrik sampai 15 megawatt. Kalau diakumulasikan, ini kontribusi yang lumayan besar ke bauran energi baru terbarukan kita. Angkanya nggak main-main. Oke, angkanya memang fantastis. Tapi proyek raksasa dengan investasi sebesar itu kan pasti butuh insentif besar ya, biar investor mau masuk. Nah, disinilah artikelnya mulai masuk ke bagian yang paling bikin saya penasaran, yaitu skema finansialnya. Nah, ini dia jantung dari seluruh perdebatannya. Jadi, untuk menjamin investor untung, pemerintah mewajibkan PLN membeli listrik yang dihasilkan PSEL. Oke. Dengan tarif tetap sebesar $0,20 AS per kilowatt hour, atau KWH. Tunggu, 20 sen dolar, kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang, itu sekitar Rp3.350 per kilowatt hour. Angka itu sendiri belum berarti apa-apa buat saya. Kalau dibandingin sama harga listrik yang biasa kita bayar, itu semahal apa sih? Perbandingannya signifikan sekali. Di artikel ini dikasih konteks yang jelas. Tarif listrik yang kita bayar ke PLN itu kan cuma di kisaran 1.300 sampai 1.600-an rupiah per kilowatt hour. Jadi PLN wajib beli dengan harga lebih dari 2 kali lipat harga jualnya ke masyarakat. Wow, ini kan nggak masuk akal secara bisnis. Gimana bisa sebuah perusahaan diwajibkan beli barang dengan harga 2 kali lipat dari harga jualnya?
Siapa yang bakal nanggung kerugian sebesar itu? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Siapa yang bayar? Menurut artikelnya, skema ini dirancang agar kerugiannya nggak langsung ke konsumen. Jadi begini, skema mahal ini muncul karena pemerintah menghapus kewajiban tipping fee. Tipping fee itu biaya layanan pengelolaan sampah yang harusnya dibayar Pemda kan? Betul. Biasanya Pemda bayar ke pengelola untuk setiap ton sampah yang diolah. Sekarang kewajiban itu dihapus. Saya mulai ngerti. Jadi biayanya nggak hilang, cuma pindah tempat ya. Biaya itu diselipkan ke dalam harga jual listrik yang super mahal tadi, kan ke pundak PLN. Tentu saja PLN bakal rugi kan? Nah, kerugian PLN inilah yang kemudian ditutup oleh pemerintah pusat lewat subsidi dari APBN. Oke, Aliansi Zero Waste Indonesia atau AZWI menyebutnya dengan istilah yang tajam banget, subsidi semu. Subsidi semu, saya suka istilah itu. Jadi seolah-olah proyeknya untung, padahal negara yang nombokin besar-besaran secara nggak langsung. Seberapa besar sih beban semu ini? Perkiraan dari AZW ini cukup bikin mikir ulang. Mereka hitung setiap satu unit PSLU itu bisa membebani keuangan PLN sampai 600 miliar per tahun. 600 miliar per satu unit. Iya, dan kita berencana bangun 33 unit. Kontraknya juga jangka panjang bisa 30 tahun. Inilah yang mereka sebut sebagai potensi jebakan fiskal. Jangka panjangnya bisa menguras APBN puluhan bahkan mungkin ratusan triliun rupiah. Oke, saya coba lihat dari sisi lain ya. Mungkin pemerintah akan bilang, ini bukan subsidi, tapi investasi untuk kebersihan dan energi terbarukan. Argumen itu ada benernya nggak sih? Argumen itu tentu ada. Tujuannya kan memang untuk itu. Tapi kritik dari Greenpeace yang juga dimuat di artikel ini ngasih perspektif lain. Gimana katanya? Menurut mereka, Perpres baru ini pada dasarnya cuma mengemas ulang kebijakan lama yang gagal menarik investor. Bedanya, sekarang tarif listriknya dinaikkan drastis, jadi seolah-olah layak bisnis, padahal kelayakannya itu diciptakan dengan membebani keuangan negara. Oke, jadi secara finansial ini pertaruhan besar yang dibiayai negara. Tapi coba kita kesampingkan dulu soal uangnya. Anggaplah negara kita mampu bayar. Teknologinya sendiri, si insinerator ini beneran solusi bersih seperti yang dijanjikan nggak? Nah, disinilah kita masuk ke lapisan perdebatan kedua yang nggak kalah pelik. Walihi di artikel ini ngasih pernyataan yang lugas banget. Mereka bilang, insinerator ini bukan solusi, tapi cuma mengubah polusi ke dalam bentuk lain. Mengubah polusi ke bentuk lain maksudnya gimana? Sampah padatnya kan hilang dibakar. Polusi barunya di mana? Polusi barunya muncul dari proses pembakarannya. Pertama, ada residu padat sisa pembakaran, namanya faba, singkatan dari fly ash dan bottom ash. Oke, faba. Abu ini menurut regulasi masuk kategori limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Tunggu sebentar. Kalau sampah biasa kan cuma kotor dan bau ya. Limbah B3 ini level bahayanya gimana? Apa kita siap menangani tumpukan limbah beracun baru dalam skala sebesar ini? Dari 33 fasilitas raksasa loh. Itu pertanyaan yang sangat valid. Penanganan limbah B3 itu butuh prosedur yang ketat dan mahal. Kalau nggak benar, zat berbahayanya bisa meresap ke tanah, mencemari air, jadi kita berisiko menukar masalah gunungan sampah dengan tumpukan limbah beracun. Dan itu baru masalah pertama. Betul. Ada yang kedua, dan ini mungkin yang paling mengkhawatirkan, karena polusinya nggak kelihatan. Masalahnya ada di kondisi sampah kita yang dari hulu sampai hilir itu masih campur aduk. Tidak ada pemilahan. Iya. Akibatnya, banyak material yang seharusnya nggak boleh dibakar malah ikut masuk insinerator. Artikel ini menyoroti satu contoh yang bahaya banget. Plastik jenis PVC. PVC, polyvinyl klorida, itu ada di pipa air, mainan, kabel. Apa yang terjadi kalau itu ikut terbakar? Nah, ketika PVC ini terbakar, dia melepaskan senyawa kimia super beracun yang namanya dioksin dan furan. Yang bikin dioksin ini menakutkan, dia itu persistent organic pollutant. Artinya, alam nggak bisa menguraikannya. Sekali terlepas ke lingkungan, dia akan ada di sana selamanya. Terakumulasi di tanah, air, dan masuk ke rantai makanan kita. Masuk ke rantai makanan. Iya, sifatnya itu lipofilik, suka nempel di lemak. Jadi dia bisa berakhir di kuning telur, susu, atau daging yang kita makan, dengan konsekuensi kesehatan jangka panjang yang serius. Ini bukan lagi ancaman abstrak ya. Artikel ini kan merujuk riset konkret dari Zero Waste Europe. Mereka benar-benar turun ke lapangan di sekitar insinerator di Eropa. Betul, di Slovakia, Spanyol, dan Prancis. Dan temuan mereka ini nyata.
Mereka uji sampel telur dari ayam kampung yang berkeliaran di dekat fasilitas, lumut, dan tanah. Hasilnya gimana? Hasilnya, mereka menemukan kandungan dioksin, furan, dan logam berat dalam level yang tinggi. Di beberapa lokasi, kadar dioksin pada telur ayam itu sudah melebihi batas aman konsumsi yang ditetapkan Uni Eropa. Ini poin yang sangat kuat. Artinya, bahkan dengan teknologi canggih dan regulasi ketat di Eropa, risiko pencemaran ke lingkungan sekitar itu tetap nyata, apalagi di Indonesia ya. Dan ada satu lagi masalah mendasar yang ironisnya diungkap oleh data pemerintah sendiri dari SIPIS SPSN. Kalau kita lihat komposisi sampah nasional kita, sekitar 67% itu sampah organik. 2/3 ya. Betul, sebagian besarnya sisa makanan. Ini kan sampah basah. Apa implikasinya kalau sampah kita mayoritas basah? Implikasinya sangat mendasar. Sampah organik basah itu kadar airnya tinggi dan nilai kalornya rendah. Gampangnya, sampah jenis ini sangat nggak efisien untuk dibakar. Seperti mencoba menyalakan api unggun dengan kayu basah gitu ya? Persis, butuh energi tambahan yang besar cuma buat mengeringkannya dulu. Jadi, kita ini berencana membangun teknologi pembakaran super mahal untuk membakar sampah yang sebagian besar komposisinya justru nggak ideal untuk dibakar. Mendengar semua risiko ini, mulai dari jebakan fiskal sampai polusi dioksin, pertanyaan berikutnya muncul secara alami. Emangnya nggak ada pilihan lain yang lebih masuk akal? Ternyata ada, dan artikel ini menutup pembahasannya dengan menyoroti alternatif-alternatif itu. Menurut Global Alliance for Incinerator Alternatives, atau GAIA, ada banyak solusi yang jauh lebih murah dan lebih sesuai dengan karakteristik sampah basah kita. Dan ini bukan teknologi canggih yang harus impor lagi kan? Sama sekali bukan. Solusinya sangat membumi. Untuk sampah organik, ada pengomposan, ada pemanfaatan larva lalat tentara hitam atau black soldier flies, atau teknologi anaerobic digester untuk menghasilkan biogas. Seberapa jauh bedanya dari segi biaya dan efektivitas dibanding insinerator? Jauh sekali. Data dari GAIA menunjukkan biaya pengolahan per ton sampah dengan kompos misalnya bisa 10 kali lebih hemat. 10 kali? Ya. Dan dari sisi efektivitas, jika solusi-solusi ini diterapkan secara masif, mereka bisa menangani sampai 60% dari total sampah kita. 60%? Tunggu dulu, tadi kan target PSL cuma bisa kelola sekitar 35% sampah. Berarti solusi sederhana tadi potensinya jauh lebih besar. Secara matematis, ya. Karena solusi ini langsung menyasar akar masalah terbesar kita, yaitu sampah organik. Dan ada efek domino positifnya. Seperti apa itu? Kalau 60% sampah organik yang basah dan kotor itu sudah beres di hulu, sisa sampah anorganik, plastik, kaca logam, jadi jauh lebih bersih, kering, dan nilainya sebagai bahan baku daur ulang naik drastis. Ini bisa mengubah ekonomi sirkular kita. Sisa sampah yang bernilai ini bisa jadi sumber penghidupan yang lebih baik untuk sektor daur ulang informal, seperti para pemulung. Tepat, solusi ini memberdayakan mereka, bukan menggantikannya dengan mesin raksasa. Paradigmanya jadi bergeser. Bukan lagi tentang teknologi mana yang paling canggih, tapi sistem mana yang paling inklusif dan berkelanjutan untuk konteks Indonesia. Jadi, setelah kita membongkar semua ini, apa kesimpulan besarnya? Berdasarkan artikel ini, kita sepertinya ada di sebuah persimpangan jalan yang krusial. Di satu jalur, ada PSEL, solusi mega, teknologi tinggi, dan menawarkan jalan pintas untuk krisis sampah. Tapi jalan pintas itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ada risiko jebakan fiskal, risiko polusi beracun, dan yang paling fundamental, keraguan apakah teknologinya cocok untuk jenis sampah kita. Dan di sisi lain, ada jalur alternatif yang mungkin kelihatannya nggak secanggih itu. Jalur yang mengandalkan kompos, lalat, dan pemberdayaan masyarakat. Jalur ini mungkin lebih lambat, butuh edukasi, tapi biayanya jauh lebih murah. Dampaknya bisa lebih besar dan secara sosial lebih berkeadilan. Pada akhirnya, ini cerminan pilihan sebuah negara ya, Sam? Betul. Apakah kita memilih untuk membeli solusi instan berteknologi tinggi dari luar dengan segala resikonya? Ataukah kita memilih membangun sistem yang tumbuh dari dalam yang sesuai dengan kondisi lokal kita? Keduanya butuh komitmen, tapi dengan filosofi dan konsekuensi yang sangat berbeda. Tepat sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Mengingat komposisi sampah kita yang unik, di mana 2/3-nya basah dan organik, dan adanya alternatif yang terbukti jauh lebih hemat, mungkin pertanyaan yang paling mendasar bukanlah bagaimana cara kita membangun insinerator paling canggih, melainkan mengapa kita begitu terburu-buru ingin membakar sesuatu yang sebenarnya masih punya banyak nilai jika dikelola dengan cara yang benar?